Salam, puji nama Tuhan. Kita kembali akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan teologi Perjanjian Baru 1. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang beberapa kerangka dari Perjanjian Baru, baik dalam Injil Matius, Markus, Lukas, secara khusus Injil-Injil Sinoptik. Nah, belajar Perjanjian Baru secara keseluruhan kita harus melihat kerangka dasar yang mewakili pemikiran, yang mewakili gagasan yang ada di dalam Perjanjian Baru. Oleh sebab itu kita akan melihat kerangka umum dari Perjanjian Baru. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan waktu lalu bahwa Injil dan Kisah Rasul itu saya anggap atau saya pandang atau kita pandang sebagai gambaran tentang sejarah, yang artinya di situ terdapat peristiwa-peristiwa sebagai fakta sejarah, bukan sebagai fakta doktrin. Sehingga mungkin ada orang yang berkata bahwa ketika saya mengatakan bahwa ini historis, mungkin ada yang berkata bahwa saya meniadakan ajaran Yesus. Ya, saya kira kita tidak meniadakan ajaran yang disampaikan Yesus dalam pokok kitab Injil. Namun kita tidak menempatkan hal itu sebagai fondasi doktrin, tetapi merupakan historis, sejarah. Sekali lagi kita melihat bahwa ini merupakan landasan historis dari peristiwa di mana Yesus datang, di mana Yesus melayani selama paling tidak 3,5 tahun. Kemudian dalam pelayanan itu kita melihat melalui kitab Injil ada banyak perkara, melalui mujizat, melalui perumpamaan-perumpamaan pengajaran, Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus sepakat bahwa kitab Injil itu merupakan historis, rangkaian historis, di mana baik itu historis bangsa Israel maupun historis mesianik. Dan di situ kita melihat secara historis bagaimana peristiwa yang fenomenal, yaitu penyaliban Yesus pada akhir masa pelayanannya, itu digambarkan melalui peristiwa yang saya katakan itu adalah historis. Oleh sebab itu, adalah hal yang agak sulit untuk mengatakan bahwa Injil-Injil maupun Kisah Rasul itu dijadikan satu panduan doktrin. Sehingga saya tidak mau mengajarkan bahwa landasan beriman dan berdoktrin kita itu adalah kitab Injil maupun Kisah Rasul. Sehingga andai kata tulisan Paulus bertentangan dengan pandangan Injil, kemudian kita berkata, Paulus harus tunduk kepada Injil. Saya kira tidak demikian. Saya menulis satu karya ilmiah tentang kontradiksi Perjanjian Baru. Saya sudah katakan bahwa kalau kita mungkin dalam Perjanjian Baru 2 kita bisa melihat ada kontradiksi-kontradiksi yang mungkin orang tidak peduli untuk membahas kontradiksi itu. Tetapi saya katakan beberapa kontradiksi ini itu terjadi akibat dari pemikiran orang-orang Kristen sendiri yang menganggap bahwa Injil dan Kisah Rasul itu merupakan kitab fondasi doktrin. Itulah salah satu sumber dari kekeliruan kontradiksi yang muncul. Sehingga yang paling logis dan tepat, kita menempatkan Injil dan Kisah Rasul itu pada porsi historis atau sejarah. Dan di dalam sejarah inilah kita melihat bagaimana ya sejarah Yesus, kemudian ada sejarah gereja mula-mula. Sehingga saya mengatakan bahwa sejarah Yesus dicatat di dalam Injil-Injil Sinoptik secara khusus. Ya, kita tidak bisa melihat catatan sejarah tentang kelahiran Yesus itu pada mungkin surat-surat
Paulus dan lain sebagainya. Tapi kita menemukan itu di dalam kitab Injil. Demikian pula kita melihat bagaimana gereja mula-mula didirikan atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, termasuk kumpulan Petrus dan kawan-kawan di Yerusalem pada waktu itu. Mereka adalah kumpulan gereja, katakanlah gereja mula-mula yang membangun sistem perkumpulan yang secara historis itu disebut sebagai gereja mula-mula. Sehingga kita melihat dalam pasal 2 saja Kisah Rasul, kita melihat ada pengajaran Petrus yang menjadi pondasi gereja, yang menjadi landasan hukum gereja. Tetapi semua itu harus kita kategorikan sebagai historis. Oleh sebab itu, sulit hal-hal historis itu dijadikan landasan keimanan kita. Kita tidak bisa menempatkan peristiwa historis sebagai dasar iman. Tidak bisa. Sehingga kita harus mengkategorikan bahwa baik Injil dan Kisah Para Rasul, dua pokok ini merupakan kebenaran historis. Jadi bukan kekeliruan juga, tetapi kebenaran, saya katakan. Kebenaran historis ini berguna untuk kita mengkonfirmasi adanya kebenaran-kebenaran yang disampaikan baik oleh Yesus, para murid, nabi, dan lain sebagainya. Itu sangat diperlukan. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian yang kedua dalam perjanjian baru? Ada surat-surat di sana. Kita perhatikan bahwa surat-surat inilah yang berisi doktrin. Kalau kita melihat misalnya kitab Roma, misalnya Galatia atau Korintus, dan Efesus, di sana terdapat pengajaran-pengajaran doktrin yang fundamental sekali bagi kehidupan kekristenan kita. Sehingga dari surat-surat inilah kita membuat satu penyimpulan bahwa melalui surat inilah pengajaran doktrin kekristenan itu disampaikan. Memang secara penulisan, Paulus menyampaikan itu sebagai bentuk surat kepada jemaat. Tetapi nilai atau isi dari surat itu sendiri memiliki makna yang sangat kental dengan nilai-nilai doktrin kekristenan yang mendasar sekali. Sehingga bapak-bapak gereja pada zaman dahulu, pada permulaan gereja, mereka menandaskan surat Paulus itu sebagai fondasi doktrin keimanan. Dan tidak dapat disangkal, contoh misalnya bapak gereja atau tokoh gereja seperti Martin Luther menandaskan bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Itu berdasarkan kitab Roma, itu berdasarkan Galatia atau Efesus yang mengajarkan demikian. Dan banyak gereja yang melandaskan doktrin itu kepada surat Paulus. Sebaliknya, tidak banyak yang menandaskan pada Injil ataupun Kisah Rasul. Sebab itu merupakan bukti atau konfirmasi bahwa landasan doktrin gereja masa kini adalah bersumber pada surat-surat. Yang saya maksudkan adalah surat Paulus. Dan saudara, kita melihat bahwa surat-surat ini merupakan kaidah kini. Oleh sebab itu, secara dispensasional, surat-surat yang ditulis secara khusus oleh Paulus itu adalah kebenaran yang relevan, kebenaran yang sangat sesuai dengan kehidupan gereja tubuh Kristus masa kini. Oleh sebab itu, disinilah kita menemukan pengajaran iman, pengharapan, dan masa depan gereja. Saudara, bagian yang ketiga adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini berisi penglihatan, baik penglihatan tentang peristiwa tribulasi, peristiwa tentang kerajaan 1000 tahun, kemudian mungkin tentang penghukuman-penghukuman yang disampaikan di sana. Secara keseluruhan, kitab Wahyu berisi banyak penglihatan tentang masa yang akan datang. Disitulah kita melihat kerangka perjanjian baru secara keseluruhan.
Dan berikut kitab Injil. Injil secara sinoptis itu ada 3. Ini adalah Injil sinoptik. Dan Yohanes Injil tetapi bukan sinoptik tetapi Injil Yohanes. Kenapa demikian? Alasan tidak sinoptik adalah karena pengajaran Yohanes itu tidak mirip, ya, tidak similar dengan Injil-Injil sinoptik. Tetapi Injil Matius, Markus, Lukas, itu 3 Injil yang memiliki kemiripan dalam pengajaran itu. Oleh sebab itu, secara teologis ketiga Injil ini disebut sebagai sinoptik. Dan jangan lupa bahwa ada tema-tema yang muncul dari pengajaran baik Matius maupun Markus. Matius menyampaikan pokok teologi pemikiran Matius, Yesus sebagai raja orang Yahudi. Ini menjadi satu kebenaran bagi kita bahwa mengapa orang Majus dari timur datang, kemudian berkata kepada Herodes, "Kami datang untuk menyembah raja yang baru dilahirkan." Dan ini merupakan satu pertanda teologis bagi Matius bahwa tema yang disampaikan adalah Yesus sebagai raja orang Yahudi. Dan sepanjang perjalanan Matius kita melihat Yesus dielu-elukan, disambut luar biasa, ya. Dan Yesus digambarkan sebagai raja yang bisa melakukan apa saja, melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda ajaib yang mungkin tidak semua orang dapat lakukan itu. Dan demikian pula Markus. Markus menggambarkan secara teologis Yesus sebagai anak yang datang untuk melayani. Sehingga konteks hamba di dalam Markus itu dapat kita temukan, dapat kita perhatikan muncul di sana. Dan kehambaan ini terlihat dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab Injil sinoptik. Lalu bagaimana dengan Lukas? Lukas menggambarkan Yesus sebagai guru yang sempurna. Sehingga narasi yang disampaikan oleh Lukas itu banyak sekali penceritaan. Sehingga cerita tentang percakapan, ya, percakapan tentang contoh membayar pajak kepada kaisar. Itu banyak dialog yang terjadi yang menunjukkan klimaksnya adalah dari percakapan itu orang akan melihat ternyata Yesus itu bisa menjadi guru dari percakapan, dari pengajaran yang disampaikan. Nah, kita melihat Injil Yohanes memiliki tema teologis, ialah Yesus sebagai anak Allah. Ini digambarkan dalam pasal pertama paling tidak di dalam bagian dari Injil Yohanes. Ya, dikatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi, saudara, bagaimanapun kita melihat baik runtutan dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, kemudian sampai Yohanes, ada satu konsep kristologis yang berbeda. Yohanes paling tidak menggambarkan 3 hal di sana. Yang pertama, kekekalan Yesus, kemudian kesetaraan, kemudian misi Yesus, paling tidak digambarkan dalam Injil Yohanes. Nanti lebih lanjut kita akan melihat. Nah, sekarang kita akan fokus kepada garis besar dari kitab Injil tersebut secara teologis. Paling tidak Matius menggambarkan 5 khotbah di bukit, masing-masing didahului dengan cerita sejarah. Nah, saya mau sampaikan kenapa Yesus seringkali menyampaikan satu cerita didahului dengan cerita sejarah.
Satu-satu alasannya adalah melalui penceritaan Matius. Matius ingin menunjuk kepada pembaca bahwa sejarah sedang mengakui bahwa Yesus itu adalah raja. Yesus itu raja yang diurapi, raja Yahudi yang harus diterima oleh semua orang Yahudi. Ya. Paling tidak pengantar Matius menunjukkan bahwa dia lahir, kemudian ada peristiwa pembaptisan di sana, kemudian baru mulai pelayanan dengan 5 khotbah, termasuk khotbah di bukit. Kemudian penutup dari Matius, Yesus digambarkan mati disalib, kemudian dikubur, kemudian bangkit. Di sana kita melihat secara teologis kebangkitan Yesus digambarkan adanya semacam penyangkalan baik dari para ahli Taurat maupun pemuka Yahudi maupun pasukan yang menjaga kubur Yesus. Lalu Markus paling tidak secara garis besar gambaran pelayanan umum dalam kehidupan Yesus. Kemudian puncak dari Markus ialah adanya pengakuan yang spesifik bahwa engkau Mesias. Ini nanti kita bahas di bagian bawah selanjutnya. Dan kita melihat dalam Markus, Yesus lebih fokus kepada pelayanan pribadi, kepada pendekatan personal-personal. Sehingga Yesus merasa bahwa perlu untuk menguatkan setiap orang, memberikan pengajaran yang sesuai, yang dapat diterima oleh setiap pribadi-pribadi. Kemudian penutup dari Injil Markus sama, Yesus mati, kubur, dan dibangkitkan. Nah, Injil Lukas juga sama. Namun ada hal yang unik di sana. Injil Lukas tidak menggambarkan cerita kanak-kanak Yesus sampai paling tidak usia 12 tahun. Dan menarik juga bahwa Injil Lukas dipenuhi dengan adanya mujizat-mujizat. Mujizat yang luar biasa yang terjadi di dalam pelayanan tersebut. Mujizat ini memastikan bahwa kehadiran Yesus itu merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima oleh setiap bangsa Israel. Dan dari semua pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, akhirnya perjalanan ke Yerusalem merupakan peristiwa yang penting. Mengapa menjadi peristiwa yang penting? Sebab perjalanan ke Yerusalem itu memunculkan banyak hal yang mungkin merupakan gambaran kekhawatiran Yesus tentang Yerusalem, dan juga di sana Yesus sedang menuju penangkapan di Yerusalem, kemudian pada akhirnya dia mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Nah, dari garis besar kitab sinoptik kita melihat tentang masalah baptis di sana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita sepakat bahwa keempat Injil menekankan pelayanan pendahuluan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sebagaimana penggenapan Yesaya pasal 40 tentang Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Dan jelas sekali bahwa dari seruan Yohanes Pembaptis ada satu pesan yang sangat menggetarkan orang Yahudi, yaitu panggilan untuk bertobat, kemudian menunjuk kepada Mesias dalam kerajaannya. Kenapa semua Injil itu penting membahas dalam pendahuluan mereka tentang Yohanes Pembaptis? Satu-satu alasannya adalah Yohanes Pembaptis itu digambarkan sebagai nabi yang dinubuatkan Yesaya, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias.
salah satu misi besar dari Yohanes Pembaptis adalah semua Israel bertobat dan siap untuk menyambut kedatangan Mesias. Oleh sebab itu, pelayanan Yohanes Pembaptis sangat penting ya bagi bangsa Israel. Sehingga Yohanes sendiri adalah nabi yang bekerja atau berkarya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan ini adalah wujud dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan Yesus. Ya. Di dalam kelas-kelas teologi saya selalu menjelaskan bahwa baptisan Yesus merupakan baptisan bukan sebagai tanda pertobatan. Ketika Yohanes memanggil semua orang untuk datang dibaptis di Sungai Yordan, apa tujuan mereka dibaptis di Sungai Yordan? Ialah sebagai tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11 mengatakan demikian. Namun hal ini berbeda ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, kemudian berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Baptislah aku." Di situ kita melihat, ya, Yesus sendiri ingin mengidentifikasikan dirinya kepada Yahudi, sebab Alkitab mengatakan Yesus datang kepada bangsa Israel. Sehingga dengan kata lain, identifikasi ini sangat penting supaya Yesus secara nasional sedapat mungkin diterima oleh bangsa Israel. Meskipun pada nanti kenyataannya kita melihat Yesus tidak diterima. Bahkan Yesus secara nasional ditolak dan tidak dikehendaki untuk datang. Nah, saudara, Anda perlu mencermati bahwa Yesus dibaptis dengan air. Ya. Ada mahasiswa yang dalam kelas mencoba memaksa berpikir bahwa hendak semua orang percaya meneladani Yesus. Salah satunya adalah harus dibaptiskan dengan air. Lalu saya katakan, kalau dibaptis dengan air, berarti itu sebagai tanda pertobatan. Dan jika kita dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, sepanjang hidup berapa kali kita bertobat? Oh, katanya banyak sekali. Nah, kalau banyak sekali, maka baptisan air juga harus dilakukan sebanyak mungkin. Sebanyak kita bertobat, sebanyak itulah baptisan air itu harus dilakukan. Sehingga tidak heran beberapa kelompok Yahudi menganggap bahwa setiap hari itu perlu untuk membasuh diri. Ya. Oke, kita lanjut. Dan melalui identifikasi baptisan, pada puncak baptisan ini pernyataan Allah ini sangat penting untuk diketahui oleh semua orang, semua pendengar atau semua orang yang berkumpul yang sedang menyaksikan peristiwa tersebut. Pernyataan dari Bapa demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini merupakan satu konfirmasi Allah Tritunggal kepada segenap alam semesta. Allah Tritunggal secara langsung menyatakan kepada alam semesta dan manusia bahwa Yesus diutus datang ke dalam dunia menjadi jalan penyelamat bagi semua umat manusia yang percaya. Sehingga dengan demikian baptisan Yesus itu bertujuan sebagai proklamasi. Proklamasi artinya pengumuman secara publik bahwa mulai waktu itu Yesus siap melaksanakan tugas dan misinya di dalam dunia. Dan baptisan Yesus, kalau kita melihat, ya, secara eksplisit fungsi dari keanakan itu dimulai dari Bapa, ya. Dalam kekekalan tentunya ini, ya, dalam kekekalan
itu sudah dinyatakan Bapa. Namun, nah di sini kita perlu cermati bahwa namun yang saya maksudkan adalah publikasi atau konfirmasi kepada masyarakat umum, kepada dunia, kepada bangsa Israel itu terjadi ketika Yesus dibaptis. Ya. Namun salah kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa kealahan Yesus itu dimulai ketika dia dibaptis. Beberapa pandangan seperti ya mungkin Marcion, kemudian kaum monofisit mengatakan demikian bahwa kealahan Yesus itu dimulai ketika dia dibaptis. Kemudian kealahan Yesus itu berakhir ketika dia disalibkan. Ini pandangan yang menyesatkan, pandangan yang keliru, pandangan yang tidak seimbang dalam pengkajian terhadap teks kitab suci. Nah, oleh sebab itu, dari sini kita melihat bahwa baptisan merupakan satu bentuk proklaim atau proklamasi kepada dunia, kepada bangsa Israel bahwa Yesus akan siap untuk menjalankan misi-misinya di tengah dunia. Dan jangan lupa, setelah dipublikasikan, lalu Yesus dicobai di padang gurun oleh setan itu, oleh si pencoba atau si penggoda. Dan kita melihat secara kronologis, ada terjadi tanya jawab di sana, kemudian kita melihat akhirnya Yesus tetap memenangkan percobaan tersebut. Ya, setan mencoba untuk berubah keanakan dengan cara menjatuhkan Yesus melalui pencobaan. Namun pencobaan tersebut adalah gagal sama sekali untuk membatalkan status Yesus di dalam kekekalan Bapa. Demikian pula ini merupakan suatu gambaran kalau secara historis di masa lampau Adam telah gagal melewati cobaan-cobaan yang dikerjakan oleh iblis. Tetapi Adam yang kedua yang digambarkan dalam Roma dan Galatia itu berhasil melewati pencobaan-pencobaan tersebut. Dari sini kita melihat bahwa keberhasilan Yesus melewati cobaan ini menyebabkan Yesus layak untuk menguatkan kita yang di dalam pencobaan dan godaan dosa, sehingga dia dinyatakan layak untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa atau orang yang terhilang. Ya, mari kita melihat pelayanan Yesus dalam Injil Matius. Kita melihat ya ada nubuatan yang dalam kegelapan akan melihat terang. Siapa yang digambarkan dalam kegelapan? Oke, kalau kita melihat secara teologis historis, ya, saya gambarkan secara teologis historis. Dapat dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dalam titik nadir perjalanan sejarah mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena di satu sisi eksistensi bangsa mereka itu terganggu oleh sistem penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka dicengkeram oleh kekuatan penjajahan, di mana mereka harus membayar pajak tinggi kepada kaisar. Oleh sebab itu, tidak adanya masa depan dan harapan pada bangsa Israel pada waktu itu. Itu menyebabkan pemikiran di antara masyarakat seperti obrolan di warung kopi dan lain sebagainya. Mereka melihat bahwa bangsa kita ini sedang menghadapi masa depan yang gelap, masa depan yang tidak memiliki arah yang jelas. Sehingga Matius memberikan satu nubuatan yang pasti
menghibur orang-orang Israel yang sedang menatap masa depan bangsa mereka yang tanda petik seolah-olah menuju kebinasan dan dalam kegelapan tersebut. Dan atas dasar itu, solusi dari kegelapan itu, solusi dari masa depan yang suram, ditawarkan oleh penginjil atau penulis Injil Matius ialah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi solusi dari masa depan yang gelap, ketidakpastian hidup, kesuraman masa depan bangsa Israel, ketidakpastian masa depan dan kehidupan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini mengacu kepada satu kenyataan yang benar bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Yesus secara historis siap untuk mendirikan kerajaan bagi Israel sesuai dengan janji-janji Allah kepada nabi-nabi, kepada pemuka-pemuka Yahudi terdahulu. Lalu dalam Injil Markus kita melihat ada nubuat atau waktu pembunuhan atau penggenapan. Sehingga orang-orang Israel yang sedang mengatakan bahwa loh, sampai sekarang kita belum melihat adanya tanda-tanda pemenuhan janji itu. Kepada siapa kita harus berharap? Bagaimana caranya kita menantikan kerajaan yang dijanjikan itu? Sampai sekarang kerajaan itu tidak ada. Dan lagi-lagi Markus memberikan resep bagi pendengar pada saat itu adalah bertobatlah dan percaya. Jadi ini merupakan satu ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Jikalau kamu ingin menikmati penggenapan janji-janji Allah tersebut, kamu harus bertobat dan percaya kepada Dia. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kamu mengharapkan penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel tersebut? Lalu Lukas ada nubuatan roh Tuhan di atasku. Sehingga jelas bahwa nubuatan ini sedang menggambarkan bahwa Yesus yang datang kepada Israel itu adalah Mesias yang dipenuhi dengan urapan Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan urapan nabi, urapan sebagai raja yang sanggup untuk membebaskan Israel. Sehingga Yesus mengajarkan, aku harus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel sendiri menantikan kerajaan Allah itu. Sebagaimana mereka menantikan kerajaan Allah, demikian pula Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa pengangkatan para rasul penting untuk membantu pemenuhan dalam kerajaan Allah ini. Sehingga pengangkatan ini sangat penting. Ya. Paling tidak ada 12 rasul yang diangkat oleh Yesus untuk membantu Yesus dalam pelayanan. Namun kita melihat rasul dan murid-murid, ada kalanya murid-murid itu dikatakan rasul, yang ke-12 ada kalanya dikatakan murid-murid. Nah, dalam hal ini para rasul ini memiliki tugas yang sederhana, yaitu mereka akan menjadi penjala manusia. Konteks pemanggilan mereka itu mendukung pekerjaan mereka selanjutnya. Mereka adalah penjala ikan
Mereka adalah nelayan yang hidup di sekitar Danau Galilea, sehingga Tuhan memanggil mereka untuk satu pekerjaan, yaitu menjadi penjala manusia. Dan mereka harus menghadirkan satu konsep, ya, satu konsep Israel baru, ya, merupakan penggenapan dari kerajaan Israel tersebut. Ini dapat digambarkan melalui pengungkapan kata 12. 12 rasul kemudian akan duduk di atas 12 tata Israel. Kemudian kita melihat ini juga merupakan fondasi bagi gereja, meskipun mereka sendiri bukanlah gereja tersebut. Dalam konsep surat Paulus akan berbeda. Nah, berikutnya, hal yang paling menarik dari kitab Injil adalah pengakuan terbesar dalam sepanjang catatan Injil, yaitu apa? Engkau adalah Kristus atau Mesias yang diurapi. Saya kira ini diucapkan oleh Petrus sebagai suatu ekspresi keyakinan atau suatu ungkapan yang melalui dorongan Roh Kudus bahwa Yesus adalah yang diurapi. Yesus adalah satu penggenapan sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Yohanes sendiri mencatat pengakuan yang sama yang dilakukan oleh Petrus. Ini sangat penting bahwa pengakuan ini merupakan keterangan yang sahih, kesaksian yang fundamental di dalam kekristenan. Bagaimana kita melihat bahwa banyak orang bertanya-tanya tentang siapakah Yesus ini. Dan saya mau katakan bahwa sampai sekarang masih banyak orang yang mempertanyakan siapakah Yesus ini. Saya kira ini merupakan nubuatan pada masa yang akan datang dari kitab ini bahwa ke depan banyak orang yang mempertanyakan siapakah Yesus ini. Dan Petrus berbicara sebagai juru bicara rasul-rasul. Dan dia mengatakan Yesus satu-satunya Allah. Dan ini dibuktikan melalui pernyataan di kayu salib. Nah, sebagai perubahan, jadi apa artinya? Yang menunjukkan bahwa mereka akan melihat salib. Tentu, peristiwa salib ini pasti sangat dihubungkan dengan pelayanan Yesus. Bagaimana kesaksian hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Nubuatan tentang penyaliban Yesus itu merupakan bukti dari tergenapinya apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Pada kesimpulan, pemusatan pada salib ini merupakan rujukan pernyataan Lukas, sehingga dari sini kita melihat bahwa di dalam hal ini ada satu makna janji masa depan berdasarkan kesaksian Bapa bahwa Yesus akan menggenapi janji pada masa depan. Baik, ada dua janji. Di sana janji bagi bangsa-bangsa dan janji bagi Israel itu sendiri. Dan kesaksian Bapa itu diteguhkan oleh penyaliban atau pelayanan Yesus selama di bumi. Nah, demikian saya kira pada malam hari ini sinopsis dari Injil-Injil tentang pengajaran tentang kristologis, tentang bagaimana pokok-pokok pemikiran kitab-kitab Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.